adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu Paskah ketiga. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 18 April 2021. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Yesus mengumpulkan para murid di Danau Galilea di seputaran sana. Dan banyak murid yang datang kepadanya. Lalu Yesus mengumpulkan mereka 12 murid dan juga 70 yang lain. Mereka terus mengikuti Yesus kemana saja mereka pergi. Bersama dengan Yesus secara bergantian. Dan mereka mendapatkan damai dan sejahtera. Namun setelah Yesus wafat, mereka terpencar-pencar. Dan kemudian Yesus mengumpulkan kembali mereka dalam satu kesatuan iman, harapan, dan kasih. Yang membentuk sebuah gereja. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, agar persekutuan yang Engkau telah laksanakan itu tetap satu utuh dalam kasih-Mu. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Lukas 24 ayat 35 sampai dengan 48. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena giran dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kami adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ini versi Emmaus yang lain dari versi Lukas. Lain dengan Yohanes. Kalau Yohanes, dalam perjalanan itu, para murid Simon dan Kleofas itu tidak mengerti tentang Yesus. Sampai kemudian setelah mereka bersama-sama Yesus santap malam, Yesus memecah roti, lalu menghilang Yesus. Mereka paham. Kalau versi Lukas saat ini, syarat dengan nasihat. Dialognya itu lebih mendalam. Bahwa dalam perjalanan, ketika mereka membicarakan tentang Yesus, mereka yang frustrasi tadi, diterangkan oleh Yesus
ditanyakan oleh Yesus, kenapa kok kamu itu degil, Bang? Ragu-ragu. Karena kamu tidak membaca banyak. Kedua, dia minta makan. Yang ketiga, pesan Yesus. Dengan kata lain, Simon dan Kleopas tadi telah melihat Yesus, karena Yesus mengatakan, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Kalau yang pengarang lain, melalui tahapan-tahapan, tidak sekaligus. Nah, apa maksudnya? Saudaraku terkasih, peristiwa kebangkitan itu harus menjadi sebuah peristiwa dan pengalaman pribadi kita, di mana kita harus menjadi saksi dari kebangkitan itu, di mana relasi pribadi dengan Yesus melahirkan perjumpaan-perjumpaan ilahi, melahirkan kepercayaan-kepercayaan, melahirkan satu proses kematangan dan kedewasaan di dalam menjalankan iman. Karena itu kalau kita membaca kitab suci berbagai macam versi, tapi yang paling penting adalah kita tahu fokusnya adalah Yesus sendiri. Karena Yesus itu mempunyai fokus yang utama, itulah yang harus kita perhatikan. Bukan kata orang, tetapi bagaimana kita sekarang dalam menghayati iman, kita belajar menggali. Mungkin kita dibaptis karena orang tua kita. Tapi lalu kalau kita tidak pernah mau belajar, tidak mau menggali lebih dalam, maka iman kita yang dangkal. Karena itu tidak heran kalau pindah iman, pindah agama dan sebagainya itu dangkal masalahnya. Karena itu kita harus membuka pikiran kita, membuat dan juga memberi waktu kepada Yesus untuk memperkenalkan diri secara mendalam. Dengan cara apa? Jangan hanya menunggu Yesus, tapi kita juga harus mencari Yesus. Bagaimana caranya mencari? Duduk, membaca kitab suci, berdoa, dan membiarkan Yesus hadir dalam hidup kita. Baru Yesus datang. Dan di sanalah terjadi satu proses kematangan panggilan dan iman. Kalau kita pasif, sulit. Tetapi kita harus aktif, proaktif, mencari Yesus. Nah, kedua pemuda yang Emmaus ini proaktif mencari Yesus. Mereka membicarakan tentang Yesus dan mereka berjumpa dengan Yesus secara pribadi, lalu Yesus menerangkan tentang situasi yang mereka alami. Ini contoh pertumbuhan iman. Yang apa kita ambil dari kejadian sehari-hari. Tidak ada kamus yang langsung jadi, tetapi kita harus berpikir dan mengadakan satu discernment. Melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga membiarkan Tuhan memberikan kepada kita persoalan yang kita hadapi dan kita mohon kekuatan-kekuatannya. Dua orang dari Emmaus mewakili kita yang berproses dan mendapatkan proses kedewasaan dalam iman. Sehingga dengan demikian mereka menyampaikan kepada para murid teman-temannya, karena mereka menjadi saksi. Dan kita karena sudah dibaptis, apalagi sudah mendapat sakramen Krisma, kita harus menjadi saksi Kristus. Selamat berjuang menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.